selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dewa Maling Baju Hitam tidak sanggup menghadapi sepasang iblis betina sendirian. Untuk itu, dia menghubungi beberapa temannya. Siapa saja mereka? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Warokate mencabut golok besar di pinggangnya, sambil meraba-raba bagian yang amat tajam dari senjata itu, dan sambil menyeringai dia berkata, "Tenanglah golok. Malam ini kau bakal minum darah segar." Lalu dengan tertawa mengekeh, disarungkannya senjata tersebut ke tempatnya kembali. "Mari kita berangkat," kata Dewa Maling Baju Hitam seraya berdiri. Sebelum 3 orang lainnya sempat ikut berdiri dari ambang pintu terdengar suara menegur. "Seorang tamu datang, masakan tuan rumah hendak pergi begitu saja? Ish, sungguh tak ada peradatan." Dewa Maling Baju Hitam terkejut. Dia saling pandang seketika dengan ketiga kamratnya, lalu memandang ke pintu dan membentak, "Siapa di luar?" "Seorang tamu lah." "Siapa nama dan datang dari mana?" tanya Dewa Maling lagi. Sambil bertanya begitu, diberikannya isyarat pada Warokate untuk keluar lewat pintu belakang dan menyelidik. "Aku datang dari kota raja," terdengar sautan si tamu malam yang masih berada di luar pondok. "Aku diutus oleh Mapati Jaingrono untuk bicara 4 mata dengan kau, Dewa Maling." Dewa Maling memberi isyarat sekali lagi dan kini buaya mata satu yang mendapat giliran. Dari Kaliprogo, setan-setan ungu muka pucat keluar pula meninggalkan tempat itu hingga Dewa Maling tinggal seorang diri. "Sebelum kuizinkan kau masuk, sebutkan dulu kau punya nama," kata Dewa Maling. Amat penting kan namaku bagimu, Dewa Maling?" "Penting atau tidak, aku harus tahu. Lekas katakan." "Namaku Wiro Sableng." Bagai dipakukan kedua kakinya ke lantai pondok, demikianlah terkejutnya Dewa Maling Baju Hitam. Dia memandang berkeliling dan diam-diam merasa menyesal mengapa telah menyuruh ketiga kerabatnya meninggalkan pondok hingga dia tinggal sendirian di situ. Dalam kekhawatirannya, yaitu setelah mendengar orang di luar pondok menyebutkan namanya. "Pendekar 212 Wiro Sableng," kata Dewa Maling pula. "Aku tidak menyangka kalau kau ada hubungan dengan Mapati Jaingrono. Ada perlu apakah kau mencariku?" Aku sudah bilang ingin bicara 4 mata dengan kau." Kau tak usah khawatir, pembicaraan kita akan didengar orang. 3 kawanku sudah kusuruh pergi. Masuklah." Kata Dewa Maling, dan diam-diam dikeluarkannya seruling hijau yang berisi racun jahat lalu menunggu Wiro Sableng di depan pintu. Begitu si tamu masuk, akan segera disemburnya dengan racun tersebut. Di luar pondok, Warokate dan buaya mata satu dari Kaliprogo serta setan ungu muka pucat merasa amat heran. Meskipun dia jelas mendengar percakapan antara Dewa Maling dengan tamu yang mengaku bernama Wiro Sableng itu, tapi ketiganya sama sekali tidak melihat pendekar 212 Wiro Sableng. Sementara itu, di dalam pondok, Dewa Maling sudah siap-siap dengan suling hijaunya yang beracun. Dia tersentak seperti disengat kala sewaktu tahu-tahu di belakangnya terdengar suara orang menegur. "Aku tak tahu kalau kau menunggu di pintu depan. Harap maafkan ya,
karena aku masuk lewat pintu belakang. Dewa Maling menoleh. Seorang pemuda berambut gondrong dilihatnya berdiri menutupkan pintu sambil menyeringai kepadanya. Kau pendekar 212 Wiro Sableng? Tanya Dewa Maling. Pemuda itu menggaruk kepalanya lalu mengangguk. Selama ini, Dewa Maling hanya mendengar nama dan kehebatan pendekar 212 Wiro Sableng dan tak pernah melihat orangnya. Kini berhadapan dengan pemuda berambut gondrong yang bertampang seperti orang dogol itu, mana dia mau percaya kalau pemuda itulah pendekar 212 Wiro Sableng. Rasa ngeri yang sebelumnya menyungkup diri Dewa Maling dengan serta-merta lenyap, dan suaranya pun kembali garang beringas. Katakan urusanmu. Wiro Sableng melangkah beberapa tindak lalu baru menjawab. Urusanku sedikit sekali Dewa Maling, hanya dengan 3 patah kata. Bilang, kembalikan tombak Trisula. Sepasang bola mata Dewa Maling memandang menyorot pada pemuda di hadapannya. Betul kau diutus oleh Jaeng Rono? Wiro mengangguk. Dewa Maling tertawa gelak-gelak hingga seluruh pondok bergetar. Aneh, kata Dewa Maling pula. Seorang pendekar yang selama ini ditakuti dan menggetarkan dunia persilatan, kiranya hanya kacung buruk seorang pati belaka. Diajak demikian rupa, pendekar 212 Wiro Sableng bukannya marah, malah ikut tertawa gelak-gelak hingga Dewa Maling merasa bagaimana lantai pondok yang dipijaknya bergetar keras. Kacung atau apapun yang kau bilang, yang penting lekas serahkan padaku tombak Trisula, kata Wiro kemudian setelah menghentikan tawanya. Aku khawatir senjata itu tidak kau sampaikan pada sang pati, tapi kau boyong sendiri, ujar Dewa Maling pula. Hah, Wiro menyeringai. Lekas serahkan apa yang kuminta. Tombak Trisula sudah kuberikan pada Rana Blamblang. Pati itu menipumu. Tentu dia bermaksud mengadu domba kau dengan aku. Wiro tertawa lalu berkata, Trisula yang kau berikan pada pangeran khianat itu adalah yang palsu. Mana yang asli? Rupanya kau tahu juga mana asli, mana palsu. Dengar sobat, jika aku terangkan yang sebenarnya padamu, apakah kau mau segera angkat kaki dari sini? Belum tentu. Jangan keras kepala. 10 macam bisa ku hantam sekaligus, ancam Dewa Maling. 20 macammu sanggup kulabrak dalam 1 jurus, balas Wiro seenaknya. Trisula yang asli telah dirampas oleh sepasang iblis betina, kata Dewa Maling dengan geram. Sekarang angkat kaki dari hadapanku. Shh, jangan bicara bohong ya Dewa Maling, memperingatkan Wiro Sableng. Saat itu, pintu belakang dan pintu depan pondok terbuka. Tegar, dar. Warung Kate dan buaya masa 1 berdiri di belakang pendekar 212, sedang dari pintu depan masuk setan ungu muka pucat. Saya menutupkan pintu, setan ungu muka pucat berkata, manusia keras kepala macam dia ini pantas diberi hajaran saja Dewa Maling. Wiro Sableng mengeluarkan suara bersiul dan menggoyangkan kepalanya pada setan ungu muka pucat lalu berkata, manusia muka sepucat kain kanvan. Untung kau membuka mulut dan bicara. Kalau tidak, pasti aku sudah menyangka kau adalah mayat hidup. Habis berkata begitu, Wiro Sableng tertawa gelak-gelak. Berdebah, bentak setan ungu muka pucat dengan amat marah. Dadanya naik ke kepala, tapi parasnya masih tetap saja pucat pasi. Dia maju ke muka. Dengan jari tangannya yang berkuku panjang hendak dicengkramnya muka pendekar 212. Namun gerakannya itu terhenti oleh seruan Dewa Maling baju hitam. Jangan kesusu sobatku. Kalau dia mau bergabung dengan kita ampunkan jiwanya. Dewa Maling berpaling pada Wiro dan bertanya, bagaimana? Kau bersedia ikut kami ke tempat sepasang iblis betina guna merampas tombak Trisula? Ih, siapa sudi?
Sahut Wiro tegas. Kau, Bang, manusia licik, juga kawan kamu yang 3 ini. Dan aku tetap yakin bahwa senjata mustika itu ada padamu. Apakah benar keyakinan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.